Duh, tisu nak, tisu. Ini gua pernah ada tisu gitu. Gini. Nah, tangannya, Kak cuci tangan ya ini tadi ya. Enggak. Iya, sih. Wis dipang di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqnal ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji kitab Yaqut Nafis ala madhhabi al-Imam Ibn Idris yang ditulis oleh Syekh Al-Faqih Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pembahasan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang masalah najis mughalladhah, mutawassithah, mukhaffafah, najis ainiyah, najis hukmiyah. Nah, sekarang tinggal pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-istinja. Ya, tentang apa? Istinja. Istinja kalau kita terjemahkan bebas, dia biasanya diterjemahkan cebok. Ya. Kalau diterjemahkan bebas. Ya. Tapi di sini kita akan baca apa yang disampaikan oleh musannif rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Al-istinja'u istinja. Al-istinja'u istinja lughatan. Secara bahasa al-qat'u artinya pemotongan. Ya, memutus, ya, itu secara bahasa, ya, secara apa? Secara bahasa. Al-istinja itu maknanya adalah al-qat'u, ya. Kalau secara fikih apa artinya istinja? Nah, beliau jelaskan sekarang secara fikih. Wa syar'an, dan secara syar'i, maksudnya secara syar'i berarti secara fikih. Secara fikih istinja itu apa? Izalatul khariji, ya. Izalatu membersihkan al-khariji sesuatu yang keluar. Ya, membersihkan sesuatu yang keluar. An-najisi yang najis. Ya, maka ini nanti saya jelaskan satu persatu. Ya. Jadi yang disebut istinja itu ada catatan-catatannya, gitu. Al-mulawwithu, al-mulawwithi apa? Al-mulawwithi yang mengotori. Yang mengotori. Minal farji, dari farji. Farji itu apa? Farji itu mencakup kemaluan dan dubur. Farji itu mencakup apa? Kemaluan dan dubur. Anil farji, ya, dari farji, ya, dari min ini dari, an ini dari. Ya, min ini dari, an ini apa? Dari. Nah, nanti saya jelaskan ya. Bimain dengan air, au hajarin atau batu. Taib. Nah, sekarang saya jelaskan. Dari sudut pandang fikih, istinja itu apa sih? Istinja itu adalah membersihkan, mensucikan. Tapi apa yang disucikan dan bagaimana dan seterusnya, maka catatannya beliau mengatakan izalatul kharij, membersihkan sesuatu yang keluar. Ya. An-najisi, syaratnya sesuatu yang keluar ini pertama apa? An-najis, dia adalah benda najis. Maka kalau misalkan ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita dan dia adalah benda suci. Contoh misalkan orang kentut. Orang apa? Kentut. Maka nggak disunahkan untuk istinja. Mengentut gak cawian. Cawian apa? Mari ngentut. Enggak. Kentut itu suci. Maka supaya hukumnya masuk dalam kategori istinja, yang pertama apa? Dia bendanya najis.
Contohnya apa? Ya kotoran, air kencing, atau misalkan darah misalkan, dan semacamnya. Ya. Syarat yang kedua, al-mulawwithi, yang mengotori. Mengotori itu maksudnya adalah ketika kotoran itu keluar dari kemaluan atau dubur, ya, kemaluan atau dubur, bagian dari kotoran ini mengenai sekitar tempat keluarnya. Itu yang dimaksud dengan mengotori. Ya, ini yang disebut dengan mengotori. Maka para ulama menjelaskan, kalau misalkan ada orang yang buang air tapi kotorannya tidak mengotori. Kalau di kitab fikih zaman dulu misalkan ada orang, mohon maaf ya, buang kotoran tapi kotorannya ini benar-benar kering. Benar-benar kering sehingga tidak mengotori sama sekali. Ya, sehingga tidak mengotori sama sekali. Maka ya dia tidak wajib istinja. Tidak wajib istinja. Dalam artian benar-benar kering gitu, benar-benar. Itu kalau misalkan seperti itu. Sehingga nggak ada kotoran yang tersisa sama sekali di area apa? Dekat duburnya misalkan. Ya, jadi syaratnya kedua apa? Dia harus mengotori. Nah, sesuatu yang keluar ini adalah minal farji. Ya, berarti al-kharij ini minal farji. Jadi sesuatu yang keluar. Syarat yang ketiga, sesuatu yang keluar yang najis dan mengotori ini harus keluarnya dari farji. Apa farji? Kemaluan dan dubur. Maka kalau ada benda keluar dari tubuh, dia najis, dia mengotori anggota tubuh, tapi tidak keluar dari farji. Contoh misalkan, ya, mimisen keluar dari tubuh, bendanya najis dan mengotori, jelas mengotori dan mengotori. Maka di sini tidak berlaku hukum istinja. Maka kalau misalkan orang mimisen terus diusapi pakai tisu saja, ini secara asal, hukum asalnya ini tidak bisa mensucikan, tidak bisa dianggap mensucikan. Terus apa? Harus pakai air. Kenapa? Karena najisnya keluar bukan dari farji. Ya. Kemudian beliau mengatakan anil farji, dari farji, dari yang min al farji ini tempat keluarnya dari farji, anil farji tempat membersihkannya, tempat istinjaknya juga farji. Dalam artian, kalau misalkan ada kotoran, ada benda keluar yang dia najis, dia mengotori, keluarnya dari farji, tapi nempelnya nggak di farji. Contoh misalkan kita kencing, terus kencing kita kena kaki. Ini kan berarti kencing ini, apakah dia najis? Najis. Benda keluar dari tubuh? Ya. Najis? Ya. Mengotori? Ya. Keluarnya dari farji? Ya. Tapi apakah ini nanti membersihkannya dari area farji? Enggak, karena dia di kaki. Maka nggak berlaku hukum apa? Istinja. Jadi anil farji ini berhubungan dengan apa? Tempat membersihkannya. Ya, nah kalau istinja dan berlaku hukum istinja terpenuhi syaratnya tadi, dia najis, mulawwith, minal farji, anil farji, maka istinja bimain boleh dengan air, au hajarin atau batu istinja. Nah, Ustadz, kalau tidak terpenuhi syarat istinja, maka tidak ada pilihan kecuali air. Tidak ada pilihan kecuali air. Ya, jadi ada pilihan selain air, yaitu batu istinja atau yang semisalnya, itu hanya berlaku untuk istinja, tidak berlaku untuk hal lain. Ya, tidak berlaku untuk hal lain. Ini penjelasan dari pengertian. Nah, sekarang beliau akan membahas masalah berikutnya, apa? Tentang istinja yang paling afdol. Kan kita tahu, berarti kalau terpenuhi syarat istinja, maka dia boleh pakai batu, dia juga boleh pakai air. Tapi kalau ditanya mana yang paling afdol, istinja yang paling afdol. Dan batu ini yang dimaksud batu tidak harus batu ya, batu atau yang sehukum dengan batu.
Dia benda padat, bisa membersihkan dan seterusnya. Termasuk juga tisu. Ya. Wal afdalu, maka beliau mengatakan wal afdalu, dan yang paling afdal. Nah, ini berarti tingkatan pertama, istinja paling utama. Wal afdalu, dan yang paling afdal al istinja'u, istinja bil hajari, dengan batu. Dengan batu dulu. Summa, lalu itba'uhu, melanjutkannya bil ma'i, dengan air. Maka ini tingkatan yang paling bagus karena paling membersihkan. Apa itu? Istinjaknya, ceboknya double. Pakai batu ya, pakai air ya. Pakai batu ya, pakai air iya. Ini yang paling afdal. Ya. Dan caranya, jadi menggabungkan dua ya. Dan caranya pakai batu dulu atau yang sehukum dengan batu. Jadi pakai batu atau pakai tisu ya. Dibersihkan ain najisnya. Kemudian setelah itu baru dengan air. Ini paling afdal. Kenapa? Ya. Yang pertama para ulama mengatakan, yang pertama karena itu lebih lebih membersihkan. Yang pertama lebih membersihkan karena menggabungkan dua. Yang kedua, ketika kita istinja dengan cara semacam itu, tangan kita tidak harus langsung bersentuhan dengan najis, dengan ain najisnya, tidak harus bersentuhan langsung dengan ain najisnya. Karena apa? Karena ain najisnya, wujud najisnya sudah dihilangkan dengan tisu. Maka ini lebih bersih gitu ya, lebih bersih. Ini afdal. Urutan kedua, di bawahnya yang paling afdal, beliau mengatakan summa, lalu, berarti lalu urutan kedua, al-iktisaru, mencukupkan diri alal ma'i, di atas air. Dalam artian urutan kedua, kalau nggak bisa, kalau nggak pakai air plus batu, maka pakai air saja. Urutan kedua, dia ceboknya pakai air saja. Ya. Urutan ketiga, pakai batu saja. Ya, maka beliau mengatakan di urutan ketiga, waya juzu, dan boleh al-iktisaru, cukup alal hajari, atas batu. Dalam artian boleh cukup atas batu, maksudnya boleh menggunakan batu saja. Tapi ada catatan, kalau cuma menggunakan batu saja, ada syarat-syarat supaya dianggap sah. Ada syarat-syarat supaya dianggap sah. Kalau pakai air mutlak, yang penting najis ainnya hilang, hukmiyahnya hilang, sudah suci. Tapi kalau pakai batu, maka ada tambahan syarat. Apa tambahan syaratnya? Beliau mengatakan lakin, akan tetapi, kalau cuma batu saja, akan tetapi bitis ati syurut, dengan 9 syarat. Ya. Jadi orang cebok nggak pakai air boleh, tapi harus terpenuhi 9 syarat. Kalau nggak terpenuhi 9 syarat, harus ada air. Kalau tidak terpenuhi 9 syarat ini, harus ada apa? Air. Yang pertama, anla yajifa, tidak mengering, an najisu, najis tersebut. Najisnya tidak mengering. Ya. Mohon maaf, misalkan habis buang kotoran, habis BAB misalkan, terus gak langsung cawi sampai garing, maka ini tidak boleh cuma pakai tisu. Tidak boleh cuma pakai tisu. Atau contoh yang lain, misalkan dia kencing terus belum cebok, habis itu daerah yang kena kencing kering, ini nggak bisa pakai selain air. Kenapa Ustadz? Karena tisu di situ sudah, atau tisu atau batu itu sudah nggak bisa menghilangkan najisnya. Najisnya sudah kering, nggak bisa. Maka di sini harus pakai air. Syarat pertama ya. Syarat kedua, wa an la yantakila. Wa an la yantakila artinya najisnya tidak pindah. Ya, najisnya tidak pindah. Maka tadi saya sampaikan, termasuk syaratnya adalah anil farji. Maka kalau misalkan dia itu keluar dari farji, tapi kena kaki, misalkan kencing kena kaki, maka yang di kaki ini nggak boleh cuma pakai batu atau pakai tisu. Ya. Yang ketiga, wa an la yatra, dan tidak mengenai. Ya, yatra itu mengenai. Alaihi, atas najis itu, akhoru, benda lain. Yang ketiga, di najisnya tidak terkena benda lain. Ya,
Selain keringatnya sendiri, kalau keringatnya sendiri nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan sudah kena benda lain, maka harus pakai air. Maka harus apa? Pakai air. Ya. Jadi misalkan apa? Misalkan orang kencing. Ya, orang kencing. Kemudian sebagian dari farjinya kena air, kesiram air. Maka di sini dia harus pakai air. Di sini dia harus pakai air. Baik. Kemudian 1, 2, 3 syarat keempat wa an la yujawiza dan tidak melewati as-sofhata. Sofha itu lipatan pantat. Kalau kita duduk, kalau kita berdiri, pantat itu kan pasti melipat ya. Tapi kalau kita duduk, pantat terbuka. Nah, ini namanya sofha. Lipatan pantat namanya apa? Sofha. Najisnya syarat apa? Syarat berikutnya yang keempat, najis tidak melewati lipatan pantat wal hasyafah dan kepala zakar. Dulu Syekhuna, guru saya, Syekh Abu Hamzah, beliau memberikan contoh misalkan, ini garing guyunya nih, memberikan contoh. Beliau memberikan contoh misalkan ada orang sakit perut banget, dia tahan, habis makan pedes dia tahan, sakit perut, sampai ditahan sampai di ujung tanduk, sampai dia menahan, benar-benar menahan. Terus dia lari ke kamar mandi, terus keluar. Itu kan pasti bahasa beliau yan fajir gitu. Yan fajir itu meledos. ini meledosnya kan pasti nyiprat kemana-mana ya. Jadi maksudnya adalah dia nggak cuma keluar, tapi pasti kena apa? Kelipatan pantatnya. Maka ini sudah nggak bisa pakai batu. Kenapa? Karena tadi syaratnya anil farji. Istinja itu hanya membersihkan area apa? Farji. Nah ini kalau sudah kena pantat ya berarti nggak bisa. Sama kena kaki tadi. Ya. Baik. Syarat berikutnya yang kelima, wa an yakuna, dan istinja itu bisalasi masahat, dengan 3 usapan. Minimal harus 3 kali usapan. Minimal harus 3 kali apa? Usapan. Boleh lebih Ustadz? Boleh. Boleh kurang? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Dan 3 usapan ini apa? 3 usapan ini, jika dengan 3 usapan najisnya hilang. Tapi kalau 3 usapan najisnya nggak hilang, wajib ditambahi sampai najisnya hilang. Ya, sampai najisnya hilang. Makanya syarat yang keenam apa? Wa an yunkiyah, dan bisa membersihkan al-mahalla, tempat najis. Mahalla, tempat najis. Membersihkan tempat najis. Ya. Oleh karenanya tadi saya sampaikan 3 itu minimal kalau bisa membersihkan. Kalau nggak bersih, wajib harus ditambahi. Syarat ke-7, wa an yakunal mamsuhu bihi, dan mamsuh bihi itu artinya adalah batu istinja atau yang dipakai istinja. Wa an yakunal mamsuhu bihi, yang dipakai istinja, tahiron, harus benda suci. Yang ke-7, yang dipakai istinja harus benda suci. Maka mohon maaf kalau misalkan orang istinja dari najis, contoh misalkan tisu dari kulit babi, misal beono gitu ya, tisu dari kulit babi, maka nggak boleh dibuat istinja. Atau tisu dari bangkai, nggak boleh. Kenapa? Najis. Ya. Baik. Syarat yang ke-8, wa an yakuna qali'an, dan hendaknya wa an yakuna, dan yang dipakai istinja, an yakuna, yang dipakai istinja qali'an, bisa mengangkat najis. Qali itu artinya mengangkat najis. Maka tidak boleh menggunakan sesuatu yang tidak bisa mengangkat benda lain. Misalkan apa? Dengan sesuatu yang sangat licin. Ya, nggae koco misalkan, nggae neker.
Misalkan neker ini nggak bisa untuk apa ngangkat benda lain, nggak bisa. Untuk ngangkat benda lain nggak bisa. Maka dia harus sesuatu yang bisa mengangkat benda lain. Ya dalam artian ya kolian ya paling nggak dia memiliki tekstur yang agak kasar ya, dan apa namanya dia benda padat gitu ya. Syarat yang terakhir yang ke-9, wa an la yakuna, dan tidaklah yang dipakai istinja, wa an la yakuna, dan tidaklah yang dipakai istinja muhtaroman, benda muhtarom. Apa yang dimaksud benda muhtarom itu? Benda muhtarom itu benda yang memiliki kehormatan dalam syariat. Muhtarom itu apa? Benda yang memiliki kehormatan dalam syariat. Apa yang masuk benda yang memiliki kehormatan dalam syariat itu? Contoh misalkan adalah makanan. Mau makanannya manusia atau makanannya jin? Makanannya jin apa? Tulang dan kotoran. Ya. Tulang dan kotoran. Ya, maka tidak boleh misalkan dia istinja pakai tulang. Istinja pakai tulang nggak boleh. Ya. Atau juga termasuk muhtaram adalah buku-buku yang berhubungan dengan syar'i. Ya, ini LKS berbahasa Indonesia gak apa-apa. Tapi ini kitab nggak boleh. Bahkan bisa sampai derajat kufur kalau itu dengan niatan apa? Merendahkan kafir orang. Ya. Kama maros, bagaimana sudah berlalu. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Baik. Selesai pembahasan istinja. Ya, selesai pembahasan istinja. Maka di sini ada faedah yang ingin saya sampaikan. Ustaz, bagaimana kalau begitu hukumnya cebok dengan tisu basah? Tisu basah, tape. Tisu basah itu kan tisu kan ya, ini tisu benar. Apakah dia bisa menghilangkan najis atau menarik benda lain? Bisa. Tapi masalahnya tisunya itu ada obatnya, basah. Maka itu tisu itu ditempelkan ke farji, maka kotorannya pasti bercampur dengan benda lain. Iya kan? Apa basahan di tisu itu? Maka kita katakan, kalau misalkan cebok dengan tisu basah, kita sampaikan hukumnya tidak sah ceboknya. Tidak sah ceboknya. Kalau cuma tisu basah saja. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya karena tidak sah ceboknya, bagian farji itu masih dihukumi najis. Bagian farji itu dihukumi najis. Sehingga apa? Dia tidak sah kalau mengerjakan ibadah-ibadah yang dipersyaratkan tubuh harus suci. Tubuh harus suci. Misalkan, mohon maaf, kita kencing, kemudian kita cebok pakai tisu basah. Terus habis itu sholat, kita katakan sholatnya nggak sah. Nah, masalahnya, insya Allah kalau dewasa nggak, ini kan bayi. Kayaknya bayi, masih anak-anakku ya kayak tisu basah. Kita katakan, kalau memang untuk anak-anak, apalagi untuk bayi, balita, maka wallahu ta'ala alam tidak ada masalah. Dalam artian, iya kita tetap hukumi bayi tadi masih dalam kondisi najis. Tapi kan dia belum wajib sholat. Iya kan? Dia belum wajib sholat. Jadi, masih najis, nggak ada hubungannya dengan ibadah-ibadah yang dipersyaratkan untuk apa? Kesucian tubuh, karena secara asal dia belum wajib ibadah. Soalnya kalau anak bayi ya kangen ibu nih misalkan nyawi nggih banyu ya apa carane kan nggak bisa. Ya. Orang dulu aja belum ada tisu basah. Zaman dulu kan pasti kain dibasahi pakai air kan gitu ya. Karena masih sulit gitu ya. Fal kulihal, maka kita sampaikan kalau dilihat dari sudut pandang fikih, maka farjinya itu dihukumi masih najis. Kalau dia adalah orang yang sudah wajib ibadah, wajib sholat, maka kalau sholat dia istinjaknya cuma pakai tisu basah, sholatnya nggak sah. Tapi kalau anak balita, maka kita katakan masih dihukumi najis, tapi tidak ada masalah karena dia masih belum berkewajiban untuk apa? Melaksanakan sholat atau yang semacamnya. Baik. Iku arek Madin sing teko wis piro? 4. Baik, nah kita sedikit singgung tayamum ya. Bahas tayamum ya. Sebab-sebab tayamum kita bahas di pertemuan berikutnya, tapi kita singgung sedikit masalah tayamum. Pembahasan berikutnya, sekarang masuk tayamum. Tayamum dibahas setelah membahas wudhu dan setelah mandi. Memberikan isyarat apa? Memberikan isyarat.
bahwasanya tayamum itu bisa menggantikan wudhu ataupun mandi. Jadi tayamum bukan hanya menggantikan mandi saja, menggantikan wudhu saja, tapi juga apa? Bisa menggantikan wudhu dan mandi. Oleh karena beliau bahas tayamum di pembahasan paling akhir. Setelah bahas wudhu, setelah bahas mandi, maka baru bahas tayamum, memberikan isyarat bahwasanya tayamum bisa sebagai pengganti wudhu atau sebagai pengganti mandi. Maka kalau orang hadas besar terus dia nggak ada air misalkan, sah untuk tayamum sebagai pengganti mandinya, ya. Orang yang dia harus wudhu hadas kecil, nggak ada air juga sah untuk apa? Tayamum. Ketemu habisan. Lo pembahasan berikutnya wali pas. Nah. Oh, apa itu? Head nifas. Loh, head nifas, kok nanggono? Head nifas gak terakhir dah. Kira nanti kalau head trian nifas di Kudune akhir iku. Amamu, Rul. Head nifas, terus mari head nifas apa? Waliin. Salat. Iya. Awal waktu head tetap head terus. Mari head. Kudune akhir kudune. Iya, salat iya. Berarti iki rada beda. Tayamum ya, tayamum dulu. Tayamum, maka beliau mengatakan qal musannifur ta'ala, kita bahas pengertiannya aja terus kita akhiri. At-tayammumu tayamum. At-tayammumu, tayamum seperti biasa beliau selalu menyampaikan pengertian dulu. Lughatan, secara bahasa al-qasdu adalah menuju sesuatu. Tayamum itu artinya apa? Menuju sesuatu. Iya, itu tayamum. Ya. Atau menyengaja dalam sesuatu. Menyengaja, niati itu tayamum. Ya. Misalkan apa namanya? Tayamam tusuk. Berarti maknanya duduk aku tayamum gawe pasar gitu. Maknanya saya ingin menuju ke pasar. Tayamamtul masjidah, saya ingin pergi ke masjid gitu. Nah, itu cara bahasa. Secara fikih apa? Secara fikih belum mengatakan wa syar'an, dan secara syar'i isalut turabi. Meratakan turab. Turab itu debu. Ya, debu tanah, turab. Turab itu debu apa? Debu tanah. Meratakan debu tanah ilal wajhi, ke wajah. Wal yadaini, dan dua tangan. Biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu. Ya. Maka dari sini kita tahu tayamum itu yang pertama isalut turab, meratakan debu tanah. Maka tidak boleh tayamum selain debu tanah. Meskipun dia dianggap debu. Ya, debu semen, debu kapur. Dia harus debu tanah. Yang kedua ilal wajhi, ke wajah, wal yadaini, dan kedua tangan. Maka tayamum tidak perlu ke kaki, tidak perlu ke kepala. Ya. Jadi cuma wajah dan tangan. Biniyatin, dan tangan ini maksudnya adalah sampai siku. Tangannya apa? Sampai siku. Biniyatin maksusah, dengan niat tertentu. Maka tayamum harus dengan apa? Niat. Sebagaimana ibadah yang lain juga harus diiringi dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Untuk sebab-sebab tayamum, kapan orang itu diperbolehkan tayamum, dan syarat-syarat tayamum, fardu-fardu tayamum, kemudian sunnah-sunnah dan seterusnya, insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam.